fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betah adalah kasihmu. Terima kasih. Ketika ada kehidupan, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Semua ku tahu, hatiku tahu, tak pernah sendiri. Sebab Kau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betah adalah kasihmu. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betah adalah kasihmu. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betah adalah kasihmu. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betah adalah kasihmu. Dan ku tak betah adalah kasihmu. Dan ku tak betah adalah kasihmu. Kami bersyukur, sebab Engkau Bapa yang baik, sebab Engkau Allah yang berkuasa. Jiwa kami memuji
mulialah namamu, Engkau Bapa yang kekal, sumber pengharapan kami, sumber kehidupan kami. Sungguh kami berpasrah bagi namamu, Yesus. Tuhan, Engkaulah Bapa yang baik. Kirana Kirana Mayas, Kirala Patakarala Mayas, Narana Mashikaraya Namas. Terima kasih, Yesus. Mulia namamu, mulia namamu, sebab Engkaulah pribadi yang layak, yang kami tinggikan. Segala pujian, hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu, Yesus. Sebab Engkau Tuhan yang hidup. Terima kasih Tuhan, Yesus. Saat ini kami bersyukur Tuhan datang kepada membawa setiap korban syukur kami. Sebab Engkaulah satu-satunya pribadi yang layak kami tinggikan dan kami sembah. Inilah kerinduan hati, jiwa, dan pikiran kami Tuhan, untuk kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebab Engkaulah satu-satunya Tuhan yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah pujian kami ya Tuhan. Sebab ada Tuhan yang hidup, maka jiwaku tenang. Kasih-Nya sanggup mengubahkan segala ketakutan. Berseru Yesus, Yesus, sahabatku, ku bawa hatiku lebih menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau Tuhanku, segala berkat aku serahkan padamu. Sebab Engkaulah satu-satunya Tuhan Allah yang kami percayai. Sebab ada Tuhan yang hidup, maka jiwaku tenang. Kasih-Nya sanggup, kasih-Nya sanggup
Bahkan segala ketakutan bersemu. Yesus, Yesus, sahabatku, ku bawa hatiku lebih menyembahmu. Yesus, 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 Kau Tuhanku, segala perkataku ku serahkan padamu. Yesus, Yesus, sahabatku, ku bawa hatiku lebih menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau Tuhanku, segala perkataku ku serahkan padamu. Segala perkataku ku serahkan padamu. Sungguh Tuhan, Kau Allah yang Kaulah pribadi yang layak kami sembah, yang kami tinggikan dan kami agungkan di sepanjang umur hidup kami. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih buat setiap anugerah-Mu di sepanjang hari ini, sampai sore hari ini Tuhan. Kami boleh datang memuji dan memuliakan bersama umat-Mu Tuhan. Kami berkumpul bersekutu bersama-Mu dan menikmati hadirat-Mu. Dan terlebih lagi saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman. Berbicaralah kepada setiap kami pribadi, nyatakan isi hati-Mu melalui firman-Mu. Dan kami mau menaklukkan hati kami kepada firman-Mu. Yalah Tuhan, saat ini Engkau mengurapi setiap kami, juga urapi hamba-Mu. Sehingga apa yang kami dengar sore hari ini, semuanya Tuhan berasal daripada Engkau. Dan firman-Mu terus akan menguatkan kehidupan kami Tuhan. Dan terus memperbarui kehidupan kami, untuk kami menjadi serupa dengan. Terima kasih, kami sambut firman-Mu dengan penucapan syukur di dalam nama Yesus. Amin. Salam, saudara semuanya yang dikasih oleh Tuhan. Kalau kita sore hari ini masih bisa berjumpa, itu semuanya oleh karena kasih anugerah Tuhan ya. Kita masih diberi kekuatan, kesehatan oleh Tuhan. Baik, sore hari ini kita akan belajar bersama di dalam Mazmur 91 ya, ayat 1 sampai 16. Biarlah firman sore hari ini akan menguatkan setiap kita. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16 saya akan bacakan. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16, demikian firman Tuhan dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya
ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang, termasuk corona, saudara ya. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Haleluya. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Ayat 10. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Haleluya. Ayat 12. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya luar biasa. Ayat 16, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Saudara, kita kalau dengar firman Tuhan, sore hari ini adalah sebuah janji Tuhan. Jadi orang yang berlindung dalam naungan Tuhan, itu pasti aman. Meskipun dia menghadapi sesuatu, mungkin bisa kena COVID, bisa terpapar. Tetapi di sini ada beberapa janji Tuhan, yang Tuhan ingin nyatakan dan Tuhan ingatkan kembali kepada setiap kita. Karena di sini jelas bahwa orang yang percaya, yang betul-betul percaya kepada Tuhan itu, malaikat Tuhan itu diperintahkan. Jadi kemanapun saudara melangkah, itu malaikat Tuhan selalu ada bersama dengan saudara. Dan kita akan belajar satu persatu di sini. Pasti ketika kita hidup benar sesuai dengan firman-Nya yang kita percayai, pasti janji firman Tuhan Mazmur 91 ini pasti terjadi dalam kehidupan kita. Ayat yang pertama di sini membuktikan bahwa orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, selalu apa? Ayat yang kedua, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Apa sih yang dimaksud duduk dalam lindungan yang maha tinggi, bermalam dalam naungan yang maha kuasa? Sampai di mana kita memiliki hubungan dengan Tuhan. Kita duduk bersama dengan Tuhan, kita duduk bareng dengan Tuhan. Kita curhat, kita cerita sama Tuhan. Kita berdoa, kita menyembah Dia dalam kesendirian kita. Apalagi di saat-saat pandemi hari-hari ini. Hanya tidak bangsa kita, tapi seluruh dunia mengalami ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, kebimbangan, dan ketidakpastian. Karena banyak orang-orang yang terjatuh, bahkan yang meninggal. Semuanya tidak ada yang kebetulan. Tetapi di sini yang terpenting bukan sesuatu yang saat ini kita alami, sesuatu yang saat ini sedang menimpa bangsa kita. Bukan sesuatu yang saat ini sedang menimpa setiap orang. Tidak pandang bulu, bukan fokus kita ke situ. Bukan pandemi, bukan virus yang ada yang kita fokuskan. Tetapi bagaimana hubungan kita melalui Mazmur 91, Tuhan mengingatkan kita. Bagaimana kita memiliki sebuah hubungan. Seberapa sering kita duduk di dalam naungan, di dalam lindungan yang maha tinggi, dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Artinya, seberapa banyak waktu kita memberikan waktu kita untuk Tuhan, untuk kita selalu berbicara dengan Tuhan, atau kita merenungkan firman Tuhan. Nah, ini penting, saudara. Karena ayat 2 membuktikan akan berkata, jadi orang yang membangun sebuah hubungan dengan Tuhan, dia akan selalu berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, yaitu Allahku yang kupercayai.
Karena iman seseorang itu dibangun dengan membaca firman, merenungkan firman Tuhan, berbicara dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Nggak ada yang lain lagi. Iman seseorang itu bertumbuh dibangun dari pendengaran akan firman. Kalau kita jarang-jarang mendengar firman, membaca, jarang mendengar khotbah, jarang berdoa, berkomunikasi, menyembah dengan Tuhan, nggak bisa iman kita dibangun. Karena hanya satu cara dan satu jalan. Iman dibangun itu dari pendengaran akan firman Tuhan. Seberapa sering kita duduk bersama dengan Tuhan. Dengan waktu yang kita miliki hari-hari ini. Saya yakin dan percaya setiap kita hari-hari ini banyak waktu di rumah. Apalagi di masa-masa ya, PPKM ini. Kan banyak di rumah, nggak boleh berpergian. Harusnya kita banyak waktu dengan Tuhan. Toh kita masih bisa pergi, yang penting harus betul-betul prokes. Tapi kita di mobil pun kita masih ada waktu untuk Tuhan. Kita ngomong-ngomong sama Tuhan itu dimanapun bisa. Ayat yang ketiga, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Ini. Jadi Tuhan itu ingin membuktikan, ayat 3 dan 4 ini Tuhan ingin membuktikan bahwa Tuhan itu ingin selalu melepaskan kita dari jerat ataupun akan menudungi kita dengan sayapnya sehingga kita betul-betul aman, terlindung. Dan kesetiaannya juga di sini dikatakan sebagai perisai dan pagar tembok. Jadi Tuhan itu betul-betul memagari kehidupan anak-anaknya. Orang-orang yang percaya, menaruh percaya harapannya kepada Dia. Daud berkata, demikian Daud sudah membuktikan dan mengalami betapa dahsyatnya Tuhan itu dalam hidupnya. Ketika dia dalam persoalan, ketika dia dalam badai kehidupan, ketika dia dikejar oleh musuh, ketika dia mengalami intimidasi dari peperangan, dari persoalan yang ada. Di sini Tuhan membuktikan bahwa Tuhan yang menjadi perisai dan pagar tembok dalam kehidupannya. Coba saudara, mari kita renungkan sejenak. Kita ini punya Tuhan itu Allah yang tidak pernah tertidur. Perikopnya saja judulnya dalam lindungan Allah. Jadi saudara, kita itu aman dalam lindungan Tuhan. Yang penting kita betul-betul menghidupi firman ini dalam setiap kehidupan kita. Karena Tuhan sendiri yang akan menjadi perisai dan pagar tembok, melindungi saudara dan saya dari segala macam jerat seperti penangkap burung. Itu tidak ada yang tahu. Seperti burung ketika dipasang jerat, dia nggak tahu. Dia terbang kemana, kalau jerat itu dipasang, dia kena. Sama halnya dengan kehidupan kita. Kita nggak akan pernah tahu virus itu ada di mana. Ya, penyakit itu ada di mana. Tapi saudara, kita harus mempercayai sore hari ini bahwa Tuhan itu yang akan menjadi perisai dan tembok. Tembok ini kan pembatas, saudara. Jadi ada pembatas. Ini hebat, saudara. Jadi Tuhan sendiri yang akan menjadi perisai dan tembok pembatas buat saudara dan saya. Ketika ada sesuatu yang ingin mencelakakan kita, Tuhan itu sendiri yang membentengi kita. Ayat yang kelima. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Ini saudara. Ayat 5 dan 6, hari-hari ini yang terjadi. Penyakit yang menular. Corona menular. Kita papasan aja dengan seseorang, dia bisa kena, bisa terjangkit. Di satu ruangan ada yang satu kena, seisi rumahnya kena. Baru saja ya teman kita juga, Pak Heru, satu keluarga, tapi sudah sembuh. Pertama istri sama dia kok panas apa,
ternyata kena COVID, tapi dia di rumah, akhirnya satu keluarga kena semuanya. Jadi dalam satu ruangan bisa kena semuanya. Alkitab mencatat di sini. Tetapi di sini Tuhan berpesan, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Ini terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Saudara, hari-hari ini yang terjadi, penyakit menular. Corona menular. Ada satu orang kena, seperti yang saya katakan tadi, kita berjalan di depan seseorang, dia kena juga. Tetapi di sini Tuhan berpesan, jangan takut. Alkitab mencatat, engkau tak usah takut. Bahkan terhadap kedahsyatan, hal apapun yang membuat seseorang itu bisa mencekam. Di sini tidak usah takut. Justru orang yang takut itu akan terjadi. Seperti Ayub pernah berkata, apa yang aku takutkan dan aku cemaskan, itu yang terjadi dan yang mendatangi aku. Jelas, Ayub berkata, apa yang aku takutkan dan aku cemaskan, itu yang mendatangi aku. Orang, kenapa Alkitab mencatat di sini ayat yang kelima, kita tidak boleh takut. Orang yang takut itu pun dalam tidurnya nggak akan bisa tentram, nggak bisa nyenyak dalam tidurnya. Coba aja kalau saudara gelisah, saudara cemas, saudara takut, pasti saudara nggak bisa tidur. Saya pernah mengalami hal itu. Saya buktikan. Kalau saya lagi gelisah, saya cemas. Ya, balik kanan, balik kiri. Ya kan? Ambil guling, balik kanan, balik kiri. Tetap nggak bisa tidur karena cemas. Hatinya nggak tentram. Hatinya nggak ada damai. Karena apa? Rasa takut, rasa cemas. Ayub mengalami hal itu. Kalau kita baca cerita Ayub, sehingga Ayub berkata, dalam tidurku pun aku tidak bisa tidur dengan nyenyak. Aku tidak bisa tidur dengan tentram. Karena rasa takut dan cemas itu yang mendatangi aku, yang terjadi dalam kehidupan. Jadi sore hari ini, saudara, mari kita untuk hidup mandiri, supaya kita tidak takut. Ya. Artinya apa? Kita harus betul-betul mempercayakan diri kita sama Tuhan. Kita belajar mempercayakan hidup kita sepenuhnya sama Tuhan. Sehingga ketakutan itu tidak akan selalu menghantui, mengintimidasi kehidupan kita. Jadi tidak jaminan, saudara, meskipun ya orang sering membaca firman, ya, rajin ibadah, terus dia tidak takut. Tidak. Bagaimana caranya? Ya kita harus mempercayakan sepenuhnya rasa takut kita kepada Tuhan, sehingga apa? Rasa ketakutan, kecemasan itu ya tidak menghantui kita lagi. Nah ini Ayub 3 ini. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Ini. Aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahanlah yang timbul. Ayub aja mau istirahat, mau tidur, nggak bisa. Kegelisahan yang timbul. Karena apa? Ya ini. Yang ditakutkan, yang menimpa dia, yang dicemaskan, itulah yang mendatangi aku. Kenapa hari-hari ini banyak orang mudah khawatir, mudah cemas? Karena takut. Aduh, nanti aku, ya apa ini kalau kena corona? Ya apa ini kalau aku kena COVID? Padahal di sini janji, sudah. Mazmur 91 ini janji Tuhan yang harus kita klaim. Ini bukan perkataan biasa, ini bukan tulisan biasa seperti komik, seperti saudara membaca berita, bukan, ini firman. Ini berkuasa, saudara, menyelamatkan jiwa saudara dan saya. Karena di sini jelas ayat ke-6 dikatakan terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular, ya, corona, yang mengamuk di waktu petang. Ayat 7, walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Coba, saudara. Ini bukan hanya kata belaka, saudara. Ini firman Tuhan. Ya. Ini Tuhan ucapkan untuk
mengingatkan kita kembali, membangun iman kita kembali. Bagaimana kita betul-betul hidup di dalam firman ini. Alkitab mencatat, saat ini Indonesia sudah 2 juta, hampir 2.500.000. Saya baca itu untuk kenaikan orang yang kena COVID, yang meninggal 2 juta berapa sekian. Ini saudara, Alkitab mencatat, walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa. Dan ayat yang ke-8, engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, menontonnya, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Orang yang nggak mengenal Tuhan. Orang yang nggak taat kepada peraturan. Orang yang nggak mau disiplin dalam kehidupannya. Orang yang nggak mau tahu tentang peraturan, kebijakan pemerintah. Ini juga Tuhan menantang, saudara. Karena pemerintah itu adalah wakil daripada Tuhan. Alkitab juga mencatat firman Tuhan bahwa kita harus taat kepada pemerintah. Karena pemerintah itu wakilnya daripada Tuhan. Nah, kalau kita ada anjuran vaksin, ada anjuran apa untuk prokes, ya kita harus ikuti. Kita nggak bisa semaunya sendiri. Karena kalau kita mau taat sama Tuhan, kita harus taat sama pemerintah. Karena pemerintah itu adalah utusan Tuhan, juga wakil daripada Tuhan. Untuk kita juga harus taat apa yang sudah dibuat kebijakan pemerintah. Kita sebagai anak-anak Tuhan, orang yang percaya, ya salah satunya taat. Karena ini sudah janji Tuhan. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik, orang yang nggak mengenal Tuhan. Itu akan mendapat celaka. Tetapi kita sebagai anak-anak yang taat, anak yang setia, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ya kita harus memberi teladan, memberi contoh. Bahwa kita harus mengikuti apa semua yang ada, yang diputuskan oleh pemerintah. Itu bicara tentang kedisiplinan hidup kita. Karena disiplin itu adalah sikap daripada kehidupan orang yang percaya. Selain disiplin, kita juga harus tertib, menjaga kebersihan kehidupan kita. Karena kita harus mempertanggungjawabkan kehidupan kita sendiri masing-masing. Salah satu fungsi Roh Kudus itu adalah tertib. Ya. Roh Kudus itu tertib, saudara. Baca aja firman. Ya. Jadi hidup kita juga harus tertib. Mengikuti segala sesuatu yang ada. Ayat yang ke-9. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemah. Inilah. Jadi saudara, karya Tuhan, perlindungan Tuhan, itu detail sekali, saudara. Tuhan itu sangat perhatian dan peduli atas kehidupan umatnya. Di sini jelas dikatakan, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Kemana lagi saudara kita mau mencari tempat perlindungan? Tidak ada selain daripada Tuhan. Berarti apa kuncinya? Ya kita harus banyak tersungkur di hadapan Tuhan. Harus banyak rajin beribadah, rajin membaca firman, rajin berdoa, rajin menyembah Tuhan. Nanti giliran kita mengalami sesuatu, komplain sama Tuhan. Ya apa Tuhan? Kok aku bisa mengalami hal ini? Nanti ada sesuatu Tuhan disalahkan. Ya, tidak bisa demikian, saudara. Semuanya Tuhan kembalikan ke diri kita. Semuanya dikembalikan sama Tuhan itu atas kehidupan kita, bagaimana respon kita. Kalau kita mempercayai hal ini, itu terjadi dalam kehidupan kita. Ini jelas, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi ialah kau buat tempat perteduhanmu. Selain Tuhan sebagai perlindungan kita, tempat perteduhan, ini bicara kalau kita coba, kita punya rumah nggak ada atapnya. Nyaman nggak nyaman. Pasti masih kepanasan, masih kehujanan, beda. Saudara naik mobil sama naik sepeda motor kan beda juga. Ya kan? Kalau mobil juga kan ada atapnya. Ada setidaknya tempat perteduhan gitu. Jadi Tuhan itu tempat perteduhan kita. Dari segala hal apapun yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Dia satu-satunya pribadi
yang sangat mengerti dan peduli dan perhatian atas kehidupan umat. Jadi kalau Tuhan sudah menjadi tempat perlindungan kita, tempat perteduhan kita, apa coba yang kita takut? Apa yang kita cemaskan, saudara? Yang penting kita taat. Kita hidup tertib, disiplin dengan peraturan Tuhan, yaitu dengan hukum Tuhan, dengan firman Tuhan. Selanjutnya ayat yang ke-10. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Ini sungguh luar biasa, saudara. Lengkap penyertaan Tuhan itu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Di rumah kita, tempat kediaman kita, Tuhan selalu menjaga. Ya. Di sini jelas dikatakan, malapetaka, termasuk hal apapun, sakit, penyakit, mara bahaya, tidak akan menimpa kamu. Dan sekalipun tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Wah. Saudara, kita renungkan coba. Penyertaan Tuhan itu sempurna buat saudara dan saya. Selanjutnya, ayat yang ke-11 ini luar biasa. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Ayo, kemana saudara mau pergi? Yang penting saudara prokes. Alkitab mencatat sebab malaikatnya akan diperintahkan. Tuhan sendiri yang akan memerintahkan. Malaikatnya kepadamu menjaga engkau di segala jalanmu. Saudara nggak pernah sendirian. Ya, kalau biasanya Pak Kris ke pasar, ya baik pagi hari, siang hari, atau malam hari, ada malaikat Tuhan. Kemanapun kita melangkah, di situ ada malaikat Tuhan. Yang penting kita harus menyadari bahwa kita harus selalu menyerahkan totalitas kehidupan kita kepada Tuhan. Itu Tuhan pasti proteksi. Jadi kuncinya adalah taat, kembali. Taat kepada firman Tuhan. Ketika kita betul-betul taat kepada firman Tuhan, proteksi itu selalu ada. Tapi ketika kita tidak taat, ya, proteksi itu tidak ada. Kenapa saya bilang demikian? Contoh Adam. Adam dan Hawa sudah dikasih tahu Tuhan. Tuh, Adam, Hawa, engkau boleh makan semua buah yang ada di taman. Tapi satu, kamu jangan makan. Ketika kamu memakannya, kamu akan mati. Ini kan sebuah larangan dan sebuah perintah dan larangan. Ya, singkat cerita apa yang terjadi? Ya, Adam dan Hawa makan buah itu. Akhirnya mereka tahu kalau mereka telanjang. Ya. Karena mereka melanggar. Coba aja Adam dan Hawa tidak memakan buah itu, meskipun si naga, ya iblis itu menggodanya, dia tidak akan jatuh. Dia tidak akan mati. Ya. Ketika ular itu ya tidak membujuknya, dan Adam dan Hawa tidak kebujuk rayuan si ular tua itu, saudara, ya, pasti dia tidak akan jatuh ke dalam dosa karena proteksi Tuhan tetap ada. Jadi orang yang melanggar firman Tuhan, ya proteksi itu akan hilang. Tetapi ketika saudara betul-betul terus mentaati dalam kehidupan saudara, saudara akan terproteksi seperti yang dikatakan firman Tuhan. Bahwa Tuhan akan memerintahkan malaikatnya untuk menjaga engkau di segala jalan. Jadi artinya apa, saudara? Kita nggak boleh nyeleweng dalam kehidupan kita. Kita harus betul-betul memiliki ya sebuah ketaatan dan kesetiaan kepada panggilan kita. Panggilan atas kehidupan kita dari Tuhan. Selanjutnya di sini ayat yang ke-12. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Jadi saudara, semua hal-hal yang membahayakan kehidupan kita, ya itu tidak akan pernah menyentuh kehidupan kita, tidak akan pernah menyentuh tubuh kita.
Ayat yang ke-14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Nah, ini kata kunci. Ayat 14 ini kata kunci. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal nama. Kenapa sih saudara kita harus banyak membangun hubungan dengan Tuhan? Membangun keintiman dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan. Supaya kita ini mengenal Tuhan dengan benar. Karena Tuhan pencipta kita, masa kita nggak kenal dengan pencipta kita? Kita harus tahu sepenuhnya ya pribadi Tuhan dalam kehidupan kita. Daud, Alkitab mencatat bahwa Daud orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena Daud memiliki hubungan yang sungguh luar biasa. Daniel aja kalah, saudara. Dalam membangun hubungan dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan. Daud ini dikatakan, Daud ini pribadi yang melekat kepada Tuhan. Daniel 1 hari 3 kali. Daud 1 hari 7 kali dia datang untuk memuji dan menyembah Tuhan, berdoa. Daud 7 kali, nggak sembarangan. Ya, kalau saudara ya bilang sibuk sana, sibuk sini, nggak ada waktu, Daud kurang apa? Dia seorang raja, saudara. Sibuknya kayak apa? Kalau sekarang kayak Pak Jokowi lah. Seorang presiden. Daud ini seorang raja. Dia harus mengurusi keluarganya, mengurusi para menterinya, prajuritnya, panglimanya, rakyatnya, banyak yang harus dia urus. Tapi ingat, saudara, Daud ini pribadi yang menjadi contoh dan teladan. 1 hari 7 kali dia datang sama Tuhan. Ya, kalau kita masih sering bilang saya sibuk, ya kita malu sama Daud. Daud ini seorang raja, saudara. Ya, kita pasti malu. Ya, Daud tidak kekurangan waktu untuk Tuhan. Itu semuanya kembali. Kita mau enggak hati kita melekatkan hati kita sama Tuhan, itu kuncinya. Karena di sini dikatakan sungguh hatinya melekat kepadaku. Ini Tuhan berkata kepada Daud. Karena hati Daud ini melekat kepada Tuhan. Sehingga apa? Daud selalu diluputkan dari segala mara bahaya, malapetaka, penyakit yang menular, pokoknya segala macam bentuk hal-hal yang mencelakakan itu diluputkan dari kehidupan Daud. Karena Tuhan tahu hatinya Daud melekat sama Tuhan. Bahkan Tuhan sendiri berkata, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Ini saudara. Ya. Jadi hatinya Daud ini melekat kepada Tuhan. Makanya Daud tahu dan mengerti, mengenal Tuhan dengan baik dan benar. Nah, kalau kita baca firman jarang, berdoa jarang, ibadah jarang, gimana kita mau mengenal Tuhan? Bagaimana hati kita mau melekat sama Tuhan? Tidak bisa. Ayat 15. Ini loh, orang yang melekatkan hatinya kepada Tuhan, ini tambah luar biasa lagi. Ayat 15, jawabannya. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Wow. Ini. Jadi kalau ada doa kita yang tertunda, ya kita harus bercermin diri. Kita harus introspeksi diri kita. Apakah kita sudah benar-benar hati kita melekat kepada Tuhan? Apakah kita datang kepada Tuhan hanya sekedar untuk sesuatu yang ingin untuk memuaskan kehidupan kita? Tidak. Kita harus belajar dari Daud. Hatinya melekat kepada Tuhan dan Tuhan sendiri berkata, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai di dalam kesesakan. Nih, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Ini janji Tuhan kepada Daud. Juga kepada saudara dan saya. Kepada orang-orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, Tuhan akan berikan hal ini, ayat 15. Apabila saudara berdoa berseru, Tuhan akan menjawab. Dan Tuhan akan menyertai saudara di saat saudara dalam kesesakan. Mungkin saat ini kita ada yang sakit, ada yang terpapar. Saudara nggak usah takut.
Tuhan akan menyertai kita dalam keadaan kesesatan. Bahkan Tuhan akan meluputkan kita. Bukan hanya meluputkan kita. Bukan hanya menghindarkan kita. Tapi Tuhan memuliakan saudara dan saya. Luar biasa loh saudara. Ya. Orang yang hidup dalam naungan Tuhan. Yang hatinya melekat kepada Tuhan. Ini sangat luar biasa. Dan firman ini pasti digenapi dalam kehidupan saudara dan saya. Ayat yang terakhir. Ini lengkap saudara. Daud dikasih lengkap sama Tuhan. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Bayangin. Saudara nggak usah minta makan aja. Saudara nggak usah takut kelaparan. Meskipun hari-hari ini banyak orang yang kehilangan tempat tinggal, kehilangan keluarga, kehilangan penghasilan, kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencarian. Saya percaya orang yang melekat hatinya kepada Tuhan, Tuhan akan memberi umur panjang. Dan akan kukenyangkan dia. Berarti tidak kelaparan. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripada. Wow. Jadi itu saudara. Ya, renungan firman Tuhan sore hari ini. Biarlah ini menjadi kekuatan iman kita. Ya. Jadi Tuhan lengkap saudara. Jadi kuncinya apa? Melekat hati kita sama Tuhan. Kalau kita mau minta yang terbaik, tapi kita sama Tuhan ogah-ogahan, nyembah aja jarang, doa aja jarang, nggak bisa. Ya. Mungkin kalau kita datang ke Tuhan yang lain, ya mungkin bisa. Ya, Gunung Kawi atau kemana, ya saudara nggak perlu doa, nggak perlu apa-apa, cukup mempersembahkan sesaji. Tapi Tuhan ini kan pribadi yang suka disembah, dipuja gitu. Ya. Kita itu bisanya hanya memberi itu, saudara. Kita nggak bisa memberi apa-apa sama Tuhan. Tuhan itu nggak menuntut apa-apa, cuman ketaatan dan kesetiaan kita. Supaya apa sih hati kita ini melekat, gitu. Tuhan nggak minta apa-apa dari kita. Tuhan cuma minta waktu. Berikan waktumu yang terbaik untuk Tuhan, supaya engkau bisa melekatkan hatimu kepada Tuhan. Cukup itu aja, sudah. Sebetulnya Tuhan itu pribadi yang simpel, yang sederhana. Dia nggak menuntut banyak dari umatnya. Asal saudara banyak memuji dia, menyembah dia, merenungkan firman-Nya, sudah cukup. Daud melakukan hal ini. Dan semua yang diharapkan manusia, yang diminta oleh kita, semua dijawab. Doa dijawab, disertai dalam kesesakan, diluputkan, dimuliakannya. Orang kan mengharapkan ini semua, sudah. Tapi sudahkah kita memberikan yang terbaik? Jadi mari saudara kita renungkan. Ya, kalau firman ini mungkin keras, sore hari ini kita dengar, ya kita lembutkan hati kita. Karena Tuhan sedang berbicara sama kita. Gak ada yang kebetulan. Mungkin saudara sudah sering mendengar firman ini. Kalau sore hari ini diingatkan kembali, itu artinya Tuhan sayang. Untuk kita memiliki sebuah hubungan yang lebih lagi, supaya hati kita betul-betul melekat kepadanya. Karena itu keinginan Tuhan. Sehingga apa sih? Kita mengenal Dia dengan benar. Kita tahu. Jadi itu renungan sore hari ini, biarlah ini menjadi kekuatan dan rema dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan sama Pak Kris. Ya, haleluya. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih buat semuanya. Kadang-kadang waktu mendengarkan firman Tuhan Pak Agus tadi, katanya kan orang-orang fasik kena, lalu kadang-kadang ada orang yang mungkin dalam pikiran mereka, Pak Agus ngomong gitu enak, Pak Kris ngomong gitu enak, karena belum kena. Coba nanti kalau kena. Kadang-kadang dalam pikiran mereka mungkin nggak sengaja mengharapkan kita juga kena. Padahal kita sesuai dengan firman Tuhan ini, kita sangat yakin dan kita percaya bahwa Tuhan kita sanggup untuk membentengi kita. Jadi kalau ada yang buruk, kita patahkan semuanya. Seperti firman tadi, engkau jadi pagar tembok, engkau jadi perisai. Jadi kadang-kadang kalau kita di jalan, kita berdoa.
Segala sakit penyakit, aku patahkan dalam nama Yesus. Bahkan engkau sebelum menyentuh tubuh kami dan keluarga kami, aku gugurkan engkau di tengah jalan. Aku patahkan engkau dengan namamu yang mulia, namamu yang kuasa dalam nama Yesus. Jadi, gak mengharapkan itu kena. Bahkan mereka sebelum menyentuh kita patahkan. Kita nggak berdoa pun juga sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita takut akan Tuhan, Tuhan akan menjadi perisai dan pagar tembok. Jadi mereka tidak akan berani menyentuh. Bahkan jarak berapa meter saya nggak tahu. Mungkin mereka baru ngintip saja sudah diusir sama Tuhan. Baru ngintip, baru mau nongol. Itu diusir. Itu iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Saya nggak mau mengaminkan doa-doa orang-orang yang merasa aku juga rohani kok. Aku mungkin lebih rohani daripada kamu. Aku kena, tunggu waktunya saja. Kamu kena, atau Pak Agus kena, yang lain kena. Saya katakan, saya mempercayai firman Tuhan dan tidak boleh itu terjadi dalam kehidupan kami. Karena kami bergantung kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi itulah firman Tuhan hari ini. Ya kita tetap percaya, jangan batas semangat. Kalau yang sudah kena ya kita berdoa supaya semuanya itu tidak mampu menggugurkan atau menjatuhkan anak-anak Tuhan, tapi dipatahkan dan disembuhkan dan mengalami pemulihan Tuhan. Haleluya. Oke, mari kita berdoa mengakhiri ibadah kita sore hari ini. Bapak, kami berterima kasih buat firman Tuhan yang disampaikan Pak Agus. Terima kasih buat renungan hari ini. Kami mengucap syukur buat semuanya, biarlah sesuai dengan perjanjian-Mu Tuhan. Engkau nyatakan kepada umat-Mu. Hamba berdoa supaya tidak ada sesuatu yang buruk menimpa umat-Mu, menimpa anak-anak yang bergantung kepada-Mu. Biarlah mata mereka boleh ceria, hati mereka tetap bersuka cita, dan semangat iman mereka tetap mereka bisa memandang Tuhan. Karena Tuhan kami adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang bisa diandalkan, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang mengatasi segala perkara, Tuhan yang melebihi segala sesuatu. Kami percaya Engkau tetap sama dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, berkat pada Pak Agus keluarga, berkat pada semua orang yang hadir dalam ibadah Zoom kali ini Tuhan. Dan kami juga berdoa buat mereka yang tidak bisa hadir, kalau mereka mengalami kelemahan atau sakit penyakit, Tuhan Kau lawatlah mereka di tempat mereka terbaring. Nyatakanlah perjanjian-Mu, bangkitkan iman mereka, bangkitkan semangat mereka, dan Engkau melawat mereka, Tuhan. Melawat dengan kesembuhan, melawat dengan mujizat, melawat dengan pemulihan, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih mau melepaskan berkat untuk semua yang hadir dan yang tidak hadir. Biarlah berkat, pelindungan, dan penjagaan Tuhan, berkat kelimpahan, berkat kemakmuran, berkat keberhasilan, bahkan sesuai dengan firman Tuhan. Kami percaya bahwa sampai masa tua kami, dengan panjang umur, Tuhan akan mengenyangkan kami, Tuhan akan melindungi kami, dan Tuhan akan memuliakan kami. Terima kasih Bapak, kami berterima kasih buat semuanya. Bu Evena Tuhan menyembuhkan, sekeluarga semuanya, Pak Budi, dan lain-lain, semua Tuhan memulihkan mereka. Engkau melindungi daripada yang jahat, dan kuasa-Mu yang sempurna, mengambil segala sesuatu yang buruk, dan Engkau menggantikan dengan segala sesuatu yang baik, dan terjadi pemulihan dengan sempurna. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah namamu, kami mengakhiri ibadah hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati semuanya. Berkati Pak Cik Nopi. Hati. Iya. Halo Cik Nopi. Oke. Weh, anaknya wis anu rek. Ya, sudah vaksin jadi sudah sehat. Elo sama Brandon juga itu ya. Elo sama Brandon juga. Man Elo ada. Brandon dah. Brandon itu Oh, kawan. Iya. Saya juga belum dapat bagian kok, Bu. Anak belum dapat bagian. Anak kita belum, jauh daerahnya. Malang juga belum, Sidoarjo belum kali ya semuanya.
Iya, belum. Belum. Iya. Iya, wis lah. Ya apa? Ngintip Civen ada? Kemarin ya ngintip. Wes ngintip pendek. Ngintip pendek satu. Ya, Cem. Pas jalan pagi. Loh, tadi Aibeti sama Zulkifli ada kemana ya? Katanya suaranya nggak jelas, nggak signalnya nggak. Ini ya. Iya hari ini. Iya. Iya. Iya, nak Pak Kuan sudah anu Pak ya. Ya. Nak Iya. simpati apa gitu. Ya, sekarang lebih terang ya. Ya, gitulah. Iya, Pak. Oke lah, ya semua sehat-sehat lah, semangat atau makan buah. Buah di ngarep kuwi ki akeh. Mazmur 91. Ya, jadi lek kepingin bayam gari mote, kangkung gari mote. Tanduri pandan juga. Jadi pandan mengobati loh. Makanya nasi kuning tambah rame saiki. Gara-gara katanya pandan COVID. Iya. Cari pandannya di nasi. Jadi bekas nasi kuning pandane biasa disengit nono saiki sak didol kaya. Ya wes, oke. Ya Mas Hardi. Oke, wes sampai sampai ketemu. Ah. Ya. Mau masih ada. Oke. Tak akhiri bagus. Ya.